Shalom, perkenalkan nama saya Insayana Bertarigan, Prodi Manajemen Pendidikan Kristen Grup B. Saya akan menjelaskan mengenai pendidikan dan edukasi bagi masyarakat. Pendidikan dan edukasi bagi masyarakat. Apakah itu edukasi? Edukasi yaitu segala keadaan, hal, atau peristiwa kejadian tentang suatu proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Proses edukasi dalam kehidupan sehari-hari lebih sering dikenal dengan sebutan proses belajar. Dalam hal edukasi adalah proses belajar dari yang tidak tahu menjadi tahu. Proses edukasi tidak hanya bertujuan mengembangkan ilmu pengetahuan, tetapi lebih dari itu yang paling penting adalah edukasi masalah moral atau adab manusia. Inilah contoh anak SMP yang melakukan edukasi. Dengan melakukan edukasi ini, mereka tidak banyak membuang waktu untuk bermain-main, tetapi menggunakan waktunya dengan mencari berbagai kegiatan edukasi. Menurut para ahli Mubarak dan Cahyatin, edukasi adalah proses perubahan perilaku yang dinamis, di mana perubahan tidak hanya dari segi teori saja dan prosedur dari orang ke orang lain, melainkan juga perubahan terjadi karena menimbulkan kesadaran dari dalam individu itu sendiri, kelompok, atau masyarakat itu sendiri. Apakah tujuan edukasi? Tujuannya yaitu 1. Untuk meningkatkan kecerdasan, 2. Untuk merubah kepribadian manusia supaya memiliki akhlak yang terpuji. 3. Untuk menjadikan manusia mampu untuk mengontrol diri. Yang keempat, supaya manusia mampu meningkatkan keterampilannya. Yang kelima, untuk menambah kreativitas pada hal yang dipelajarinya dan bisa mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari dan dalam masyarakat. Dan yang keenam, mendidik manusia menjadi lebih baik dalam bidang yang ditekuninya. Seperti apa bakat mereka, misalnya memasak, mereka mengembangkan memasaknya itu. Inilah contoh edukasi di dalam masyarakat. Masyarakat mengadakan sosialisasi untuk memajukan sebuah daerahnya itu. Edukasi juga memiliki jenis-jenis yang berbeda. Yang pertama yaitu formal. Formal maksudnya proses pembelajaran ini umum diselenggarakan di sekolah dan ada peraturan yang berlaku serta harus ditaati ketika sedang mengikuti proses belajar tersebut. Lalu ada pihak terkait yang mengawasi proses pembelajaran di sekolah. Di Indonesia, pendidikan formal yang bisa ditempuh oleh setiap individu adalah mulai dari jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas, hingga pendidikan tinggi.
Edukasi non-formal ini biasanya banyak ditemukan di lingkungan tempat tinggal atau di dalam masyarakat. Contohnya, terdapat tempat pendidikan baca tulis Al-Quran di masjid, lalu kursus-kursus yang banyak terdapat di lingkungan, seperti kursus mobil, kursus musik, dan kursus lainnya. Yang ketiga, informal. Informal ini yaitu edukasi informal. Ini jalur pendidikan yang terdapat di keluarga dan lingkungan sekitar rumah. Dalam edukasi informal terdapat proses pembelajaran secara mandiri dan dilakukan atas dasar kesadaran serta rasa tanggung jawab yang dimiliki. Hasil dari pendidikan informal telah diakui sama dengan pendidikan formal dan non-formal, serta digagasan oleh pemerintah meliputi anak harus dididik dari lahir hingga dewasa. Pendidikan awal dimulai dari keluarga itu sendiri. Keluarga merupakan tahap edukasi yang sangat penting. Mengapa? Karena banyak anak sekarang dikarenakan keluarganya berantakan, sehingga sangat mempengaruhi pendidikan dalam sekolah. Apakah manfaat edukasi itu? Manfaatnya yaitu yang pertama, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk membangun peradaban negara. Yang kedua, memberi pengetahuan luas tentang apa yang dipelajari. Tiga, untuk mengembangkan kepribadian manusia menjadi lebih yang bermartabat. Empat, mengembangkan bakat yang telah dimiliki manusia itu sendiri sehingga lebih berpotensi. Yang kelima, untuk memperbaiki kesalahan seseorang agar menjadi lebih baik. Keenam, membekali manusia untuk menyongsong masa depan yang cerah. Edukasi itu sangat penting bagi kehidupan masyarakat dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Selama hampir 2 tahun lebih, negara-negara di belahan dunia telah dibuat gempar dengan kemunculan virus baru yang mematikan ini. Virus berbahaya dengan tingkatan penularan yang sangat cepat ini sekarang dikenal dengan sebutan coronavirus disease atau sering juga disebut dengan COVID-19. Dengan melakukan edukasi inilah masyarakat melakukan edukasi dengan tenaga kesehatan. Dengan dinas kesehatan ini, dia memaparkan bahwa bagaimana cara penularan COVID-19 itu dan bagaimana untuk cara mencegahnya. Di sini mereka bersosialisasi supaya tahu bagaimana itu untuk mencegah virus itu dan apakah virus corona itu dan bagaimana seharusnya yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari supaya tidak terkena oleh virus ini. Di sini masyarakat taat kepada peraturan dengan menggunakan masker yang telah ditetapkan. Peraturan itu dengan menjaga jarak. Mereka bersosialisasi. Maka edukasi itu sangat penting bagi masyarakat itu sendiri.
hanya ini yang bisa